Dikisahkan bahwa sebagian ulama terkemuka di Irak iri kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka membuat tipu daya kepadanya lantaran beliau lebih unggul dari mereka dari segi ilmu dan hikmah. Imam Syafi'i mendapatkan hati para pencari ilmu pengetahuan sehingga mereka hanya berminat dengan majelis pengajian beliau. Mereka hanya mau tunduk dengan pendapat dan ilmu beliau. Oleh karena itulah, para ulama yang iri terhadap Imam Syafi'i membuat kesepakatan di antara mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dalam bentuk teka-teki. Sehingga mereka dapat menguji kecerdasan beliau, seberapa mendalam dan seberapa matang ilmu beliau di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat kagum dengan beliau dan sering memuji beliau. Setelah mereka selesai membuat pertanyaan-pertanyaan, mereka menyampaikan kepada Khalifah yang ikut hadir dalam diskusi dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan penuh kecerdasan dan kefasihan. Berikut ini soal jawab tersebut. Soal 1. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menyembelih kambing di rumahnya kemudian dia keluar untuk suatu keperluan, lalu dia kembali lagi lantas dia berkata kepada keluarganya, "Makanlah kambing ini. Sungguh kambing ini haram bagiku." Keluarga pun berkata, "Demikian juga haram bagi kami." Jawab 1. Sesungguhnya laki-laki tersebut orang musyrik. Dia menyembelih kambing atas nama berhala, lalu dia keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam, sehingga dia masuk Islam. Maka, kambing tersebut haram baginya. Ketika para keluarganya tahu bahwa lelaki tersebut masuk Islam, maka mereka pun ikut masuk Islam. Maka, kambing tersebut juga diharamkan atas mereka. Soal 2, ada dua muslim yang sama-sama berakal minum arak. Salah satunya dikenai hukuman sedangkan yang lainnya tidak dikenai hukuman. Jawab 2. Sebab salah satunya balik sedangkan lainnya masih kecil. Soal 3, ada 5 orang melakukan zina terhadap seorang perempuan, maka orang pertama harus dibunuh, orang kedua dirajam, orang ketiga dikenai hukuman zina, orang keempat dikenai separuh hukuman zina, dan orang kelima tidak dikenai sanksi apapun. Jawab 3, orang pertama menganggap zina perbuatan halal, sehingga dia murtad dan dia harus dibunuh. Orang kedua adalah muhsan, orang yang pernah menikah. Orang ketiga adalah gairu muhsan, belum pernah menikah. Orang keempat adalah seorang budak. Sedangkan orang kelima adalah orang gila. Soal 4, ada seorang laki-laki melaksanakan salat. Setelah dia mengucap salam ke kanan, istrinya tertalak. Ketika dia mengucap salam ke kiri, maka salatnya batal, dan ketika dia melihat ke langit, maka dia wajib membayar 1000 dirham. Jawab 4, pada saat dia mengucap salam ke kanan, dia melihat seseorang yang istrinya dia nikahi ketika dalam keadaan suami sedang gaib, tidak ada. Maka, ketika dia melihat suaminya datang, istrinya tertalak. Pada saat dia mengucap salam ke kiri, dia melihat najis pada pakaiannya, maka salatnya batal. Pada saat dia melihat ke langit, dia melihat hilal bulan sabit, telah tampak di langit dan dia mempunyai hutang 1000 dirham yang seharusnya dibayar pada awal bulan sejak munculnya hilal. Soal 5, ada seorang imam melaksanakan salat bersama 4 orang di dalam masjid, lantas ada seseorang yang masuk dan ikut melakukan salat di sebelah kanan imam. Ketika imam mengucap salam ke kanan dan melihat lelaki tersebut, maka si imam wajib dibunuh sedangkan keempat makmum lainnya, wajib didera dan masjid tersebut wajib dirobohkan sampai ke dasarnya. Jawab 5, sesungguhnya lelaki yang baru datang mempunyai seorang istri. Kemudian dia pergi dan menitipkan istrinya di rumah saudaranya, lalu si imam membunuh sang saudara tersebut. Si imam mengklaim bahwa perempuan tersebut merupakan istri orang yang terbunuh, lalu dia menikahi perempuan tersebut.
Sedang 4 orang yang ikut melaksanakan salat adalah saksi pernikahan mereka. Lalu, masjid tersebut merupakan rumah orang yang terbunuh yang dijadikan sebagai masjid oleh si imam. Soal 6, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang budaknya kabur, lalu dia berkata, budak tersebut statusnya merdeka jika saya makan sebelum saya menemukannya. Bagaimana solusi dari ucapan tersebut? Jawab 6, dia memberikan budaknya kepada sebagian anaknya, kemudian dia makan, lalu dia meminta lagi budak yang telah diberikannya. Soal 7, 2 orang perempuan bertemu 2 lelaki muda, lalu kedua perempuan tersebut berkata, selamat datang 2 anak kami, 2 suami kami, dan 2 anak suami kami. Jawab 7, sesungguhnya 2 lelaki muda tersebut merupakan anak dari kedua perempuan tersebut. Lantas masing-masing dari kedua perempuan tersebut menikah dengan laki-laki perempuan satunya. Jadi, kedua lelaki muda tersebut merupakan anak dari kedua perempuan tersebut, suami dari kedua perempuan tersebut, dan anak dari mantan suami dari kedua perempuan tersebut. Soal 8, seorang laki-laki mengambil segelas air untuk diminum. Dia dihalalkan minum separuhnya, tetapi diharamkan baginya minum air yang masih tersisa di gelas. Jawab 8, sesungguhnya lelaki tersebut baru minum separuh gelas lalu dia mimisan dan menetes pada air yang masih tersisa di dalam gelas, sehingga darah tercampur dengan air. Maka, sisa air tersebut diharamkan baginya. Soal 9, seorang laki-laki memberikan kepada istrinya 1 kantong yang terisi penuh dan terkunci. Dia meminta kepada istrinya agar mengosongkan isinya dengan syarat dia tidak boleh membukanya, membelahnya, merusak kuncinya atau membakarnya. Jika dia melakukan salah satu dari hal tersebut, maka dia tertalak. Jawab 9, sesungguhnya kantong tersebut berisi gula atau garam. Yang dapat dilakukan si istri ialah menaruh kantong tersebut di dalam air, sehingga isi kantong meleleh dengan sendirinya. Soal 10, ada seorang lelaki dan seorang perempuan bertemu 2 anak muda di jalan, lantas keduanya mencium kedua anak muda tersebut. Ketika keduanya ditanya mengenai perbuatan tersebut, si lelaki menjawab, ayahku adalah kakek keduanya. Saudaraku adalah paman keduanya. Istriku adalah istri ayah keduanya. Sedangkan si perempuan menjawab, ibuku adalah nenek keduanya, saudara perempuanku adalah bibi keduanya. Jawab 10, sesungguhnya si lelaki merupakan ayah kedua anak muda tersebut sedangkan si perempuan merupakan ibu keduanya. Soal 11, ada 2 laki-laki di atas loteng rumah. Salah satunya terjatuh dan mati. Anehnya, istri lelaki satunya yang masih hidup menjadi haram baginya. Jawab 11, sesungguhnya lelaki yang terjatuh sampai mati menikahkan anak perempuannya kepada budaknya yang menemaninya di atas loteng. Ketika laki-laki tersebut meninggal, maka anak perempuannya memiliki budak yang merupakan suaminya sendiri. Maka, perempuan tersebut haram baginya. Sampai di sini, Khalifah Ar-Rasyid yang ikut hadir dalam diskusi tersebut tidak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap kecerdasan Imam Syafi'i, kecepatannya mendaip ide, ketajaman pemahamannya, dan bagus daya tangkapnya. Dia berkata, alangkah hebatnya keturunan Bani Abdi Manaf ini. Sungguh, engkau menjelaskan dengan sebaik-baiknya, engkau menafsirkan dengan sejelas-jelasnya, dan engkau membuat redaksi dengan fasih. Lalu Imam Syafi'i berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur Amirul Mukminin. Saya akan mengajukan 1 pertanyaan kepada para ulama ini. Jika mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka alhamdulillah. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu menjawab, maka saya mohon kepada Amirul Mukminin untuk mencegah kejahatan mereka terhadap diriku. Khalifah Ar-Rasyid menanggapi, baiklah, ku penuhi keinginanmu. Silakan ajukan pertanyaan kepada mereka sesuai yang engkau kehendaki, wahai Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i berkata, ada seorang laki-laki wafat meninggalkan 600 dirham.
Saudara perempuannya hanya memperoleh 1 dirham saja dari harta peninggalan tersebut. Bagaimana cara pembagian harta warisan ini? Ternyata para ulama tersebut saling berpandangan satu sama lain cukup lama. Tidak satu pun di antara mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut. Keringat pun bercucuran dari dahi mereka. Ketika mereka terdiam cukup lama, maka Khalifah berkata, "Ya sudah, sampaikan jawabannya kepada mereka." Lantas Imam Syafi'i angkat bicara setelah orang-orang yang ingin menghilangkan posisi Imam Syafi'i di mata Khalifah yang sangat mengaguminya lantaran ilmu dan ketakwaannya akhirnya mati kutu. Beliau berkata, laki-laki tersebut wafat meninggalkan 2 orang anak perempuan ibu, seorang istri, 12 saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Jadi, 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3, yaitu sebesar 400 dirham, ibu mendapat bagian 1/6, yaitu sebesar 100 dirham, istri mendapat bagian 1/8, yaitu sebesar 75 dirham, kedua belas saudara laki-laki mendapat bagian 24 dirham dan tersisa 1 dirham untuk saudara perempuan. Khalifah Ar-Rasyid tersenyum dan berujar, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak keluargaku seperti engkau." Khalifah memberikan 2000 dirham kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i menerimanya lalu membagikannya kepada para pelayan dan pembantu istana. Sumber, Hiburan Orang-orang Sholih, 101 kisah segar, nyata dan penuh hikmah.